Mohon perhatian untuk seluruhnya, silakan untuk absen terlebih dahulu di kolom chat ya. Absen terlebih dahulu di kolom chat. Ya, terima kasih. Ini yang lain kemana? Partisipan baru 37. Nanti ketika pembelajaran silahkan video dan audionya diaktifkan ya. Video dan audionya diaktifkan. Nanti karena sistem pembelajaran yang akan Pak Ali sampaikan itu harus interaktif. Oke. Silakan sebelum pembelajaran LKS dan
buku catatannya harus dipersiapkan terlebih dahulu, ya. Oke, kita mulai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya tolong diaktifkan semuanya. Videonya juga silakan aktifkan. Pak Ali, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran seperti biasa, Pak Ali akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Ya, yang pertama, setiap siswa itu wajib menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal hari ini. Untuk hari ini jadwalnya apa? Seragam batik. Oke. Nah, yang belum menggunakan batik, silakan untuk menggunakan batiknya ya. Kemudian setiap siswa itu wajib mengaktifkan video atau kamera pada perangkat masing-masing dan tidak mengarahkan kamera ke tempat lain, ya, ke lampu apalagi, itu ke tembok, itu jangan, ya. Kemudian yang ketiga, setiap siswa itu wajib mencantumkan nama lengkap dan kelas pada akun Zoom Meet, karena nanti Pak Ali akan mereport nama-nama kalian itu langsung secara otomatis, ya. Di situ akan kelihatan kalian masuk selama Zoom itu berapa menit, itu ketahuan, ya. Jadi di report sudah ketahuan semua kalian masuk dari menit ke berapa sampai ke berapa, kalian keluarnya sampai menit ke berapa ketahuan, ya. Perlu kali informasikan kembali, silakan yang baru bergabung, silakan untuk tulis di kolom chat nama kalian dan tanda hadir. Oke. Kemudian yang keempat, tidak diperkenankan menggunakan nama perangkat atau nama samaran. Ya, yang kelima, setiap siswa itu wajib mengisi daftar hadir. Tadi yang Pak Ali sampaikan, ya. Kemudian setiap siswa tidak diperkenankan untuk mencoret layar. Ingat, yang mencoret layar itu ketahuan namanya jika paling lihat nilai kalian akan paling kurangi. Ya, itu masuk ke nilai sikap. Kemudian jika ingin bertanya, silakan bisa melalui kolom chat, ya. Ketika Zoom kelas sedang berlangsung, dilarang mencoret-coret. Ingat itu. Oke. Kita mulai untuk materi kali ini, ya. Kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Ya. Minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang perubahan suhu, ya. Kemarin kalian sudah bahas tentang suhu dan kalian informasikan bahwa yang kemarin merasa belum mengerjakan tugas, nanti siang silahkan kerjakan kembali, ya. Oke. Silakan buka LKS-nya. Ya, buka LKS-nya masih bab keempat, tapi di halaman 50. Ya,
LKS halaman 50. Kita membahas tentang kalor dan perpindahan. Ya, sebelum kita bahas kalor dan perpindahan, nah tujuan kali ini untuk pembelajaran kali ini yaitu kalian harus bisa memahami konsep kalor, ya, konsep kalor dan menyebutkan cara kalor melakukan perpindahan dari satu zat ke zat yang lain, serta mengidentifikasi pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud suatu benda. Ya, silahkan buka halaman 50. Ya, halaman 50. Kita belajar bersama ya. Kalor dan perpindahan. Nanti yang akan kita bahas ini ada dua, yaitu kalor dan perpindahan. Ya. Yang pertama, kalor nanti yang kita bahas, kalor dan perubahan suhu benda, kalor dan perubahan wujud benda. Yang ketiga, asas Black. Yang keempat, pengaturan suhu tubuh manusia dan hewan. Yang kelima, teknologi yang memanfaatkan konsep kalor. Ya, perhatikan. Setelah mencuci pakaian, tentunya kalian akan menjemur cucian tersebut di bawah sinar matahari. Ya, tujuan dari menjemur cucian tersebut di bawah sinar matahari langsung yaitu agar pakaian yang kalian cuci lebih cepat kering. Mengapa demikian? Karena sinar matahari memancarkan energi yang dinamakan dengan energi panas atau disebut dengan energi kalor. Tuh. Jadi istilah lain kalor itu adalah energi panas. Tuh, diingat-ingat. Ya. Jadi kalau ada yang ngomong tentang kalor berarti identik dengan energi panas seperti itu. Nah, kemudian energi kalor tersebut akan merambat dari satu zat ke zat lainnya karena adanya perbedaan suhu. Ya. Nah, kita bahas lihat di LKS kalian, ya. Energi kalor yang mengenai suatu zat akan menyebabkan perubahan suhu. Ya. Yang pertama, kalor dan perubahan suhu. Ya, kalor dan perubahan suhu. Ya, pernahkah kalian membuat air hangat untuk mandi? Pernah? Pernah nggak? Masak air tuh pagi-pagi kan cuacanya dingin. Kalian kemudian pengen mandi, ternyata airnya itu dingin. Biar nggak kedinginan, Pak. Biar nggak? Nah, biar Ya, trik apa trik? Biar nggak kedinginan. Iya. Kemudian ada lagi. Kenapa? Ya, yang lain? Ya. Supaya air yang tadinya dingin ketika dikasih air yang panas maka akan menjadi hangat. Ya. Bagaimana cara membuat air hangat tersebut? Tentunya kalian membutuhkan air panas yang dicampurkan dengan air biasa. Ya. Nah, kita ngebahas tentang kalor dan perubahan suhu benda. Ini untuk kalor dan perubahan suhu benda itu memiliki dua rumus. Ya, ingat-ingat tuh, memiliki dua rumus. Ya, kita bahas yang pertama, ya, bahwa ada perubahan suhu, ya, dan ada perubahan
kalor pada wujud zat. Ya, perhatikan. Kalor dan perubahan suhu itu ada yang memiliki rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini perubahan suhu, ya. Nanti kalau perubahan wujud benda, ya, itu ada Q sama dengan M kali L, ya. Nah, Q itu apa? Yaitu banyaknya kalor yang diterima atau dilepas. Satuannya apa? Satuannya adalah joule. M itu apa? Itu massa. Satuannya kilogram. C itu apa? Kalor jenis. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, kemudian kalau T0 itu suhu mula-mula zat dan C adalah kapasitas kalor. Nah, kalor dan perubahan wujud benda kemarin sudah kita bahas. Ada yang disebut dengan dari zat padat ke cair itu mencair, ya. Kemudian dari zat cair ke padat itu Membeku. Dari zat cair ke gas menguap. Dari zat cair ke gas Mengkristal. menguap. Dari gas ke cair Mengkristal. mengembun. Dari padat ke gas menyublim. Gas dari gas ke padat mengkristal. Ya. Oke. Nah, grafik perubahan wujud air, ya, nanti yang harus kalian pahami cara menghitungnya, ya. Cara menghitungnya seperti nah, cara menghitungnya seperti ini. Dari A ke B, ya. Jadi kalian kalau di titik B kan itu 0 derajat. Berarti kalau dari 0 derajat ke A itu kan minus kan ya. Itu bersifat atau bentuknya adalah S. Nah, dari B ke C mencair, dari C ke D itu berbentuk air, D ke E mendidih. Nah, grafik perubahan wujud ini nanti yang akan kalian bahas, nanti polanya seperti ini. Nah, kamera saya pindahkan terlebih dahulu. Perhatikan. Saya stop sharing dulu ya. Saya pin. Oke, perhatikan. Nanti gini sistemnya. Untuk perubahan suhu, ya, perubahan suhu itu saya gambarkan seperti ini. Ini 0 derajat, ya. Ini anggap aja minus 5, ini 100. Ya. Dari titik 5 ke titik 0, ya, ini berupa padat atau zat padat, itu berupa S, ya. Kemudian dari titik 0 itu melebur, kemudian naik lagi, air direbus akan mendidih. Ini proses pencairan, ya.
kemudian menjadi uap. Ya. Nah, nanti cara perhitungannya seperti ini. Diingat-ingat kayak gini. Rumus kalau naik itu Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini saya bikin seperti ini. Ke atas dan mendatar. Ya. Nih, kalau perubahan suhu ya, kalau perubahan suhu maka naik karena ada perubahan suhu. Kalau mendatar itu perubahan wujud zat. Diingat-ingat tuh. Makanya gini, kalau yang ditanyain Q itu naik, maka rumusnya M kali C kali delta T. Tuh diingat-ingat. Kalau mendatar itu M kali L atau M kali U. Ya. Jadi kalau yang ke atas itu menggunakan rumus ini, sedangkan yang mendatar bisa menggunakan M kali L atau M kali U. Seperti itu. Ya. Nah, diingat-ingatnya gini. Ya, diingat-ingatnya gini. Perubahan kalor. Tadi yang paling katakan perubahan kalor itu ada dua. Ada perubahan kalor karena suhunya, ada perubahan kalor karena wujud zatnya. Ingat-ingatnya seperti ini. Jika mobil diproduksi meningkat, maka jalanan akan macet. Tuh diingat-ingat. M kali C kali delta T. Sedangkan kalau mobil diproduksi biasa dengan jumlah yang biasa, maka jalanan akan lancar. Ataupun kalau seandainya macet, akan bisa terurai. Karena jumlah daripada kendaraan itu sedikit. Ingat-ingat tuh. Ya. Nah, balik lagi ke sini. Dari titik, anggap aja ini paling tulis A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Ya. Dari A ke B, kita menggunakan rumus yang mana? Ya. Dari titik A ke B, kita gunakan rumus Yang naik. naik, berarti MC MC kali delta T. Gua bisa lah. Ya, tuh diingat-ingat. Kalau gambarnya naik, ada perubahan suhu, maka rumusnya M kali C kali delta T. Tapi kalau seandainya mendatar, maka gunakan rumus ini atau ini. Ini lebur uap, ya, U. Yo, balik lagi. Jadi kalau dari titik A ke titik B menggunakan rumus apa? MC kali AT. M kali C kali delta T. Dari titik B ke C, rumusnya apa? M kali L. M kali Boleh. M kali L. Dari titik C ke titik D. M kali C kali delta T. Hah? M kali C kali delta T. M kali C kali delta T. Dari titik D ke titik E, uap itu.
Maka rumusnya M titik kali U. M kali M kali U. Tuh, diingat-ingat. Jadi, kalau ada perubahan suhu, maka rumus yang kita gunakan adalah M kali C kali delta T. Sedangkan kalau perubahan wujud zat, itu kita menggunakan M kali L atau M kali U. Seperti itu. Ya. Kita balik lagi ke soal yang tadi. Oke. Perhatikan. Contoh soal seperti ini. Tolong mic-nya dimatikan terlebih dulu, ya. Oke, perhatikan. Contoh soal seperti ini. Es sebanyak 4 kg diberi kalor sehingga mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud seperti grafik. Nah, tadi dari titik A ke titik B, ya, paling coba aja ini. Dari A ke titik B, dari B ke titik C, dari C ke titik D. Kalau titik A ke B menggunakan rumus apa? M kali C kali delta T. Oke, M kali C kali delta T. Dari B ke C. M kali L. M kali L, ya. C ke D. M kali C kali delta T. Oke, M kali C kali delta T. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ya, diketahui kalor jenis S. Berarti di sini kalor jenis, ya. Di sini kalor jenis. Berarti di situ L 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ini diketahui kalor jenis S. Ya, kalor jenis itu adalah C. Ya, kalor jenis S itu adalah C 2100. Sedangkan ada tulisan lebur. Kalor lebur itu adalah L 3.366.000. Dan kalau jenis air, ya berarti C, tapi C air. Kalau yang atas CS, ya, sedangkan yang di bawah adalah C air. Di sini, ya. Tentukan banyak kalor yang dibutuhkan pada proses A ke B, B ke C, dan C ke D. Cara penyelesaiannya sebenarnya, cara penyelesaiannya yaitu diketahui masanya berapa di sini, di atas 4 kg M massa. Nah, kemudian diketahui kalor jenis S, CS-nya adalah 2100. Kemudian kalor lebur S 336.000. Kemudian kalor jenis air atau C air 4.200. Yang ditanyain adalah berapa Ki dari titik A ke C. Berarti menggunakan berapa rumus dari A ke C? 2. Menggunakan 2 rumus. Dua rumus. Itu kalau seandainya yang ditanyain adalah dari I ke C, dari A ke C, ya. Oke, kita selesaikan, ya. Yang pertama adalah
Valid tutup ininya dulu. Ya. Oke, perhatikan tadi. Tadi kan yang diketahui ya, CS itu sama dengan 2100 ya. Kemudian kalor lebur es itu 336.000 ya. Kemudian kalor air itu berapa tadi? 4.200 ya kan? Yang ditanyain di sini ya, berapa Q dari A ke C? Yang ditanyain dari Q kalor, perubahan kalor dari A ke C. Maka caranya gimana? Caranya kita menggunakan berapa rumus? 2. Oke. Caranya gini. Rumus yang pertama. Ya. Rumus pertama antara Q A ke B. Rumusnya apa? M kali C kali delta T. M kali C kali delta T. M-nya berapa? Tadi Kilogram. Masanya 4. Kali C. C di sini CS berapa? 2100. 2100. Oke. Kemudian perubahan suhu. Perubahan suhunya ini kan ada -5 ya. Ini 0. Ya. Berarti berapa perubahan suhunya? -5 dong. Perubahan suhunya berapa? -5. Yakin? 0. Delta T itu kayak gini loh. Cara mencarinya. Delta T suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya berapa? 0 dikurangi min Jadi tambah jadi 5. berarti jadinya berapa? Jadi 5. Jadi 5. Berarti di sini ditulis 5. Yuk hitung. 4 dikali 2100 kali 5. 8.400. Ini dulu. 4 kali 5. 20. 20 kali 2100 berapa? 42.000. Nolnya disimpan dulu ya. Coret, coret, coret. 21 kali 2 20. 40. 42. Nolnya di 3. Jadi berapa? 42.000. Nah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah Q dari B ke C. Gunakan rumus apa? M kali M L. kali L. M kali L. Berarti tidak ada perubahan suhu ya? Iya. Ya. Masanya berapa? 42.000. Masanya ini balik lagi. Iya. 4 dikali L-nya berapa? 42. 300. 336.000. Iya. Berapa jadinya? Jadinya berapa? Jadinya berapa? 12.000. Ayo. Ininya dicoret dulu. 336 dikali 4. Hitung, nih, hitung di sebelah. 336 dikali 4. Yo, kita hitung bareng.
6 kali 4. 1.300. 6 kali 4. 24. 24. Tulis 4 ya. 2. 3 kali 4. 44. 1.300.000. 3 kali 4. 3 kali 4. 12. 12 tambah 2. 4. 14. 1. Ya. 3 kali 4. 12. 12. 12 tambah 1. 13. 13. Berarti 1, 3, 4, 4. Nolnya ada berapa? 3. Ada 3. 3. 1, 2, 3. Berarti 1.344.000. Maka untuk mencari Q total itu dari A ke C sama dengan Q1 ditambah Q2. Berarti yang ini 4.200 ditambah 1.344.000. Nah, hasilnya adalah Q total atau Q A ke C. Berapa? Kita hitung. Yo, ke sini. Q total sama dengan Q1 tambah Q2. Q1-nya berapa? 42.000. Ya. 42.000 ditambah 1.344.000. Jadinya berapa? 1.386.000. 1.386.000. Nah, ini yang disebut dengan Q total. Paham ya? Paham. Oke. Kalau paham, kita lanjutkan untuk materi contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Nah, kalau ada soal seperti ini, contoh soalnya 500 gram es bersuhu 0 derajat Celcius hendak dicairkan hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Jika kalori jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori lebur es adalah 80 kalori per gram, dan kalori jenis air 1, ya, kalori jenis airnya itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Tentukan banyak kalori yang dibutuhkan. Ya, ada soal seperti itu. Oke, Pali udah pindahkan tulisannya ke sini, ke bawah. Ya, silakan lihat lagi. Nih, ada 500 gram es. Berarti 500 gram di sini, ya, ini apa? Ini adalah massa, ya. Nih, Pali tulisnya yang agak gedean. Diketahui, ya, diketahui massa dari es batu itu berapa? Gram 500 gram, ya. Es bersuhu 0 derajat. Berarti 0 derajat di sini suhu awal, ya. Hendak dicairkan hingga menjadi air bersuhu 5 derajat Celcius. Dari 0 ke 5. Berarti suhu awalnya adalah 0, suhu akhirnya adalah 5. Jika kalori jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, ya, di situ ada jika kalori jenis es.
Berarti CS berapa? 0,5 kalori per gram. Kemudian ada kalor lebur S. Berarti L 80 kalori per gram. Dan kalor jenis air, ya, kalor jenis airnya C air sama dengan 1 kalor per gram. Ya. Tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Ya. Tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Berarti yang ditanyain di sini adalah berapa Q-nya. Ya, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. Di situ dari 0 derajat sampai 5 derajat. Berarti yang dipakai mana? Yang dipakai jadi rumus yang digunakan apa? Naik atau mendatar? Naik. Naik. Berarti Q sama dengan M kali C kali delta T. M kali C kali delta T. Ya. M-nya berapa? 500. 500. C-nya berapa? 0,5. 0,5. C-nya ini C air. Yang dua ini sebagai pengecau. Ya. Jadi C airnya adalah 1. Perubahan suhunya berapa? 5. 5 dikurang 0 jadi 5. Jadi 5. Jadi berapa? 500 kali 1 kali 5. 10.500. 1000. 2.500. 2.500. 2.500. Nah, ini yang disebut dengan perubahan wujud. Ya, perubahan wujud dan perubahan suhu. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan dulu? Agak, Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau nanya, itu yang catatan yang Bapak awal itu bisa saya catat atau enggak, Pak? Gimana? Ulangi. Apa tadi ada ngerjain soal yang pertama? Iya. Nah, itu cara mau saya catat bisa nggak, Pak? Oh, yang tadi. Iya. Yang ini bukan? Apa yang awal? Yang awal nih. Iya, yang itu, Pak. Yang ini. Yang ini. Ya, silakan. Kalian langsung screenshot aja ya. Iya, Pak. Coba screenshot. Saya udah screenshot Pak semuanya tadi. Belum, Pak. Ayo. Nanti tinggal key totalnya ya. Kalau key total nanti silakan kalian jumlahkan sendiri aja. Udah? Udah. Yang kedua, silakan kalian screenshot juga. Sudah. Udah? Sudah. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Iya. Nggak ada lagi? Pak, saya belum. Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Saya belum, Pak. Saya belum. Saya belum. Ntar dulu. Nih. Nah, Ya, ada. udah? Udah. Oke, kita lanjutkan. Belum, Pak. Belum. Oke, kalau sudah kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Tadi sudah dijelaskan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas ada berapa, ya. Nah, kita masuk di poin yang keempat, yaitu pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Ini pembentukan panas tubuh. Nih, ketika musim dingin kalian merasa menggigil, ya. Kalian merasa menggigil. Benar. Oke, perhatikan, ya. Silakan perhatikan di sini. Ketika pembentukan panas tubuh, yaitu prosesnya adalah menggigil, adalah proses metabolisme, ya. Proses metabolisme lebih lanjut melalui kerutan otot-otot lurik tubuh ketika pembentukan panas tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh, sehingga kalian akan merasakan menggigil. Sedangkan kebalikannya, ketika musim panas, pengeluaran panas, maka tubuh akan berkeringat atau mengeluarkan keringat ketika cuaca sangat panas atau saat berolahraga. Keringat akan menguap dan suhu tubuh akan turun, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bioteknologi yang memanfaatkan konsep kalor, ya. Teknologi yang memanfaatkan konsep kalor itu contohnya apa? Teknologi pendingin ruangan atau AC. Saya yakin kalau di Jakarta dan sekitarnya kemungkinan sebagian besar itu rumah pasti menggunakan AC, ya, seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Pot import. Kalian pasti pernah lihat. Kok di dalam pot itu ada pot? Ngapain sih? Fungsinya adalah untuk mempertahankan suhu yang ada di situ. Jadi ketika musim panas, suhunya akan stabil. Kemudian ada perpindahan kalor. Silakan buka halaman 51 LKS-nya. Perpindahan kalor. Pernahkah kalian menyetrika seragam sekolah kalian? Pernah nggak? Apa masih disetrikain sama orang tua kalian? Halo? Hai. Masih disetrikain sama orang tua kalian? Apa udah nyetrika sendiri? Setrika sendiri. Alhamdulillah, ada sebagian yang udah mandiri, ya. Mengapa setrika dapat membuat kain seragam menjadi rapi atau tidak ada kerutan? Ya, karena setrika merupakan alat yang dapat mengeluarkan kalor atau panas dari kalor yang dikenai pada pakaian, dapat membuat pakaian menjadi rapi. Ya, nah kita untuk cara perpindahan kalor terdiri ada 3, ya. Yang pertama adalah konduksi,
Yang kedua adalah konveksi dan radiasi. Ya, konduksi merupakan cara perpindahan kalor yang terjadi tanpa diikuti oleh perpindahan molekul-molekul zatnya. Contohnya apa? Besi ketika dibakar, ya, itu lama-kelamaan tangan kalian akan merasa panas. Nah, itu contohnya. Jadi kalor yang dihasilkan dari sumbu itu akan berpindah. Nah, itu. Kemudian konveksi. Yang disebut dengan konveksi merupakan perpindahan kalor yang diikuti dengan perpindahan molekul. Ya. Nah, contohnya apa? Ketika kalian masak air, itu ada ketika mendidih kan ada gelembung-gelembung yang naik ke atas ya. Nah, sehingga terjadi penguapan. Nah, itu yang disebut dengan konveksi. Sedangkan yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara. Contohnya apa? Ini. Angin laut, angin maju. Contoh sederhana dari radiasi adalah perpindahan kalor dari matahari menuju bumi. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa ada perpindahan kalor secara konduksi atau konveksi, hanya membutuhkan medium. Mana pada konduksi, medium tidak perlu berpindah untuk mengantarkan kalor. Sedangkan pada konveksi, mediumnya ikut berpindah mengantarkan kalor. Di sini, ternyata ada satu cara pindahan kalor yang unik. Karena ketika matahari memancarkan kalornya sampai ke bumi, kalor dari matahari tersebut melewati sebuah ruang hampa. Artinya, di sana tidak ada medium apapun. Namun, kita bisa merasakan perpindahan kalor dari matahari menuju bumi. Hal ini yang disebut perpindahan kalor secara radiasi, yang berarti perpindahan kalor tanpa melalui medium. Contoh sederhana lain adalah ketika kita membuat api unggun. Kita akan merasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Ya, itu contoh sederhana ya, radiasi. Jadi ketika kalian persami atau perkemahan, itu kan malam ada api unggun ya. Yang tadinya kalian dingin, kemudian api dinyalakan, lama-kelamaan panas. Padahal peralatannya tidak ada. Itu yang disebut dengan radiasi. Kalau konduksi itu ada perantaranya. Kalau konveksi itu molekulnya akan berpindah seperti itu. Ya. Oke. Materi untuk kali ini selesai. Paling kasih bonus untuk minggu ini. Tidak usah ada tugas dulu. Nanti minggu depan ya. Oke. Nanti yang kalian pelajari saja tentang tadi kalor dan perpindahannya. Silakan kalian pahami ya. Silakan kalian boleh mengerjakan tugas-tugas, tapi nggak usah dikirim ke Pali dulu untuk minggu ini. Untuk minggu depan baru Pali akan ngasih tugas. Paham semua? Enggak ada tugas, Pak. Paham, Bu. Ya, untuk minggu ini pelajaran Pali, pelajaran IPA tidak ada tugas terlebih dahulu. Yang pasti yang hari ini hadir Pali ngasih nilai yang lebih. Paham? Paham. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, cukup sekian ya. Mohon maaf kalau Pak Ali tadi ada salah, dan sampaikan salam kepada orang tua kalian. Ya, cukup sekian. Cukup sekian. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian boleh leave dari Zoom ini. Lading, Mang. Enak. Orangnya dikit amat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, Pak. Nah, semangat ya. Ya, Nah, di sini nanti pelajaran apa? Prakarya, Di sini Pak. Prakarya. pelajaran prakarya. Oke, ya. Siap-siap nanti mungkin ada tugas untuk prakarya. Nah, silakan. Hari ini nggak ada tugas, Pak. Kenapa? Hari ini nggak ada tugas. Hari ini untuk IPA cukup materi aja, ya. Oke. Yang pasti kalian pelajari materi yang Pak Ali kasih tadi. Paham ya? Oke. Oke, silakan Assalamualaikum, kalian Pak. boleh lihat. Ya. Wabarakatuh. Wabarakatuh.